Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, sekarang kita belajar pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini, pelajaran 1 Bapak akan menjelaskan sedikit tentang Nabi Muhammad panutanku. Nabi Muhammad SAW selalu melakukan perbuatan dengan percaya diri. Percaya diri itu percaya pada kemampuan diri sendiri. Pantaslah hasilnya sukses. Kita perlu meneladani Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pekerjaan. Salah satu kunci kesuksesan dalam melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan adalah mengerjakannya dengan percaya diri. Ingat, mengerjakan segala sesuatu dengan percaya diri. Seseorang yang ingin menyeberangi sungai menggunakan seutas tali akan berhasil melakukannya jika ia tahu dirinya mampu melakukannya. Kalau nggak yakin ya nggak bakal nyebrang. Itu kira-kira. Airnya deras, cuma seutas tali. Jika tidak percaya diri ya nggak bakal ikuti, paling lari. Iya kan anak-anak? Bentuk keyakinan akan kemampuan diri, misalnya tenaganya kuat. Nah, kuat itu kalau nggak yakin sama aja bohong. Kuat, tidak takut melihat ketinggian, dan lain-lain. Akan tetapi, jika seseorang ragu akan kemampuannya, juga mudah takut melihat arus sungai dari ketinggian, ia akan melakukan pekerjaan itu dengan ragu-ragu. Kalau anak-anak menyeberang, nengok arus yang deras, sementara tinggi, seutas tali, maka ya takut. Akhirnya ragu-ragu. Bahkan karena tidak mengenali dirinya yang sebenarnya, atau ia penakut, ia bisa tercebur ke sungai. Jadi kalau ragu bisa kecebur sungai kalau nyebrang. Makanya harus percaya diri. Setiap kali seorang hendak mengerjakan sesuatu, ia harus memilih melakukannya dengan percaya diri atau meninggalkannya sama sekali. Jadi kalau ragu lebih baik ditinggalkan, jangan dipaksakan diri. Berbahaya juga ya. Jika ia memilih mengerjakan, berarti ia tahu dirinya mampu mengerjakan. Berarti ia tahu dirinya mampu mengerjakan. Nah, ini maju atau mundur? Berani atau tidak? Kalau kira-kira ragu, jangan. Namun, jika ia ragu-ragu mampu atau tidak, lebih baik ia meninggalkan pekerjaan itu agar seseorang memiliki sikap dan mental percaya diri. Islam telah menunjukkan beberapa caranya. A. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang akan mengerjakan sesuatu, hendaknya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum melakukannya. Insya Allah, Allah akan menolong. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّallَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad,
maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jika engkau telah berniat bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal artinya menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang sedang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertawakal, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Jadi pasrah kepada Allah ya. Masalah hasilnya belakang. Nanti yang penting kita berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan diri kepada Allah. Akan lebih sempurna bila mana setiap kali kita hendak mengerjakan sesuatu, sebaiknya membaca basmalah terlebih dahulu, lalu bertawakal kepada Allah. Basmalah itu apa nak? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, dan menyerahkan diri kepada Allah. Jadi kita wajib berusaha. Jadi tidak hanya langsung menyerahkan doa saja kepada Allah, tidak cukup ya. Kita harus berusaha dan bertawakal. Kalau kita berusaha tanpa tawakal, disebut sombong. Ya, kalau kita berusaha tanpa tawakal, namanya sombong, nggak mau berdoa. Nah, sedangkan bertawakal saja tidak mau berusaha, disebut malas. Nah, doa saja tapi tidak mau berusaha. Ya. Jadi harus seimbang, ada bekerja dan ada berdoa. Berdoa inilah menyerahkan diri kepada Allah atau bertawakal. B. Jangan ragu-ragu. Kita dianjurkan untuk selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa ragu. Jadi jangan ragu-ragu. Kita dianjurkan untuk selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita bekerja juga main-main, orang malas juga membayarnya kalau kita kerja sama orang. Nah, salah satu cara agar kita tidak ragu adalah mengenali diri sebelum mengerjakan. Apakah kita benar-benar mampu mengerjakannya, apakah tidak. Peserta didik perlu diajarkan untuk selalu bertanya pada diri sendiri seperti itu. Apakah ia mampu? Lalu, apakah waktunya cukup? Apakah ada halangan? Dia bisa mengatasi? Jika peserta didik menjawab setelah memahami diri sendiri mampu karena punya keahlian, waktu cukup serta bisa mengatasi halangan, peserta didik tersebut akan memiliki kepercayaan diri. Berbeda halnya jika ia tidak tahu atau ia tidak yakin akan kemampuan dirinya. Akan tetapi ia tetap melakukannya. Kemungkinan ia akan melakukannya dengan penuh keraguan dan takut pada diri sendiri. Jika seseorang mengerjakan sesuatu dengan meliputi keraguan dan rasa takut, besar kemungkinan akan gagal dalam pekerjaan itu. Jadi kalau mengerjakan segala sesuatu dengan ragu, kemungkinan besar gagal alias gagal total. Kita lanjutkan. C. Jangan malu mengerjakan kebaikan. Ada kalanya sebelum mengerjakan sesuatu, kita dihantui oleh perasaan ragu dan malu, sehingga tanpa kita sadari waktu yang tersedia habis oleh perasaan ragu dan malu itu. Jadi mengerjakan kebaikan gak usah ragu. Kalau itu baik, kerjakan saja.
Apabila kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertawakal, kita harus menjauhi sifat malu dan ragu. Nah, sekarang malu yang seperti apa? Jangan keliru menafsirkan sabda Rasulullah SAW. Nah, ini al-haya'u minal iman. Artinya, malu merupakan bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Hadis ini harus diletakkan pada makna yang sebenarnya. Jika dalam hati kita terbetik ingin melakukan sesuatu yang salah dan keliru, kita perlu malu dan memilih tidak mengerjakannya. Kalau salah ya jangan dikerjakan ya. Nah, punya rasa malu. Akan tetapi kalau untuk mengerjakan kebaikan, kita justru tidak boleh malu. Mengerjakan kebaikan nggak boleh malu. Misalnya mau membantu orang yang sedang susah, tidak boleh malu. Mau melewati jalan yang sudah benar juga tidak boleh malu. Namun misalnya seorang diajak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, korupsi, bohong, tidak jujur dan lain sebagainya, kita harus malu karena itu salah. Malu melakukan maksiat, perbuatan tidak terpuji adalah awal dari kebiasaan seseorang yang berakhlak mulia. Jadi, jika tiba waktu sholat, seseorang tidak boleh malu melaksanakannya. Kalau sudah waktunya sholat, ya segera sholat. Ya. Jika seorang disuruh berpidato naik ke panggung, misalnya mewakili teman-temannya, dan ia mampu melakukannya, ia tidak boleh menolaknya. Ia harus percaya diri, tidak boleh ragu-ragu dan tidak boleh malu dalam semua kebaikan. Itulah penjelasan pelajaran 1 pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.